Shalom Aleihim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 17 November 2023. Saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini sudahkah kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan sudahkah kita memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Peringatan tentang kebinasaan karena dosa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kebijaksanaan 13 ayat 1 sampai dengan 9 dan Injil Lukas 17 ayat 26 sampai dengan 37. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Badan Meteorologi saudara sering meramalkan kondisi cuaca berdasarkan tanda-tanda yang ada. Kita pun selalu melihat tanda-tanda untuk melihat masa depan kita. Dan kita juga melihat saudara yang sedang viral belakangan ini, di mana kota Solo setelah ditetapkan sebagai Wacapres saudara. Di situ terjadi hujan yang lebat, pohon tumbang di mana-mana, dan kemarin saja saudara juga ada patung-patung yang roboh di tempat kantor wali kota. Apakah tanda itu saudara? Kita pun selalu melihat tanda-tanda untuk melihat masa depan. Dan Alkitab menyatakan jika masih dikawinkan, makan dan minum, berarti saudara masih ada kehidupan. Tuhan Yesus di dalam Injilnya hari ini memperingatkan tentang kedatangan anak manusia, yaitu kedatangannya kelak pada zaman akhir. Tuhan Yesus mengingatkan kembali pada peristiwa yang sudah pernah terjadi, yaitu ketika datangnya air bah dan pemusnahan kota Sodom. Air bah dan hujan saudara, hujan belerang datang memusnahkan mereka semua yang tidak terduga kedatangannya. Dengan merujuk pada peristiwa air bah dan juga pemusnahan kota Sodom, Tuhan Yesus memperingatkan bahwa kesengsaraan besar pada akhir zaman akan terjadi. Tidak ada yang dapat selamat dari kesengsaraan itu selain dari orang-orang yang setia kepada Tuhan dan yang percaya kepada peringatannya akan diangkatnya kepada keselamatan. Ingat, dosa dan kebinasaan adalah pasangan yang tidak dapat dipisahkan saudara. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Maka Tuhan Yesus memberikan jalan bagi kita saudara untuk memperoleh keselamatan dari kebinasaan itu. Dia memberi kita peringatan untuk tidak bermain api dengan dosa saudara. Sebagai manusia, kita semua sering terlena dalam kehidupan nyaman, kehidupan penuh sukacita yang semu, kehidupan duniawi yang diliputi kegelapan. Kita nyaman dalam kehidupan dosa kita saudara, sehingga kita tak mau merenungkan waktunya akan tiba. Kita terjebak oleh ajaran-ajaran sesat dunia, sehingga membuat kita meragukan akan keselamatan dari Tuhan Yesus. Kita selalu melihat ke belakang yang penuh kenikmatan dan tak mau ditinggalkan. Kita tak mau melepaskan masa lalu kita saudara. Perenungan hari ini mau mengajak kita semua melihat sejauh mana kita mengikuti Yesus yang kita akui sebagai Tuhan. Adakah kita mengikutinya dengan sungguh-sungguh saudara, atau kita mengikutinya karena terpaksa? Bagaimana kita menanggapi tawaran dunia yang mempersonalisasi dan menakjubkan ini? Apakah kita terlena oleh bujuk rayu dan ajaran-ajaran sesat dari dunia ini? Saudaraku, dunia sangat sungguh-sungguh memberikan kenikmatan
dan kebahagiaan serta sukacita. Namun saudara, semuanya itu semu, menjerumuskan kita ke jurang maut dosa. Maka diingatkan kepada kita orang-orang beriman sebagai pengikut Kristus untuk jangan terlena di zona aman. Zona aman yang diberikan dunia akan membawa kita jatuh dalam dosa. Untuk itu saudaraku yang terkasih, jangan terlena saudara. Sebab dosa akan membuat kita terlena, merasa nyaman dan menganggap bahwa inilah kebahagiaan hidup, inilah tujuan hidup. Namun tanpa kita sadari saudara, kebinasaan itu akan datang tiba-tiba tanpa kita sadari. Entah kita sedang makan dan minum, entah kita sedang bekerja di perjalanan, maupun kita sedang tidur saudara. Kita harus tersadar bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Jangan merasa nyaman karena menganggap kita masih muda, atau menganggap kita merasa tidak menderita sakit parah. Kita menganggap kita mempunyai semuanya, banyak uang, banyak harta, sehingga kita terlena. Kita boleh saudara mengejar kebahagiaan, kita boleh mengejar uang, tapi kita harus ingat nasihat pengkhotbah. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Pengkhotbah 2 ayat 11. Sesibuk apapun kita dalam kehidupan ini saudaraku yang terkasih, hendaklah berjaga-jaga dan sambil berdoa. Karena inilah diperingati oleh Sang Junjungan kita Kristus Yesus Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas 21 ayat 36. Kita juga hendak diperingati oleh Tuhan Yesus saudara. Jika sudah mengetahui peringatannya, kita sudah diarahkannya menuju keselamatan saudara. Maka jangan lagi kita menoleh ke belakang seperti istri Lot yang menoleh ke belakang saudara, akhirnya menjadi tiang garam. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Lukas 17 ayat 33. Tidak ada seorang pun dari kita dapat menyelamatkan dirinya sendiri, dan tidak ada suatu apapun yang ada di dunia ini dapat menyelamatkan kita saudara. Ingat itu. Sebab jalan keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka jangan pernah kita memiliki hati yang bimbang dan ragu saudara, untuk mengimani dan mengikuti Tuhan Yesus, satu-satunya jalan keselamatan hidup kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, dengan hati sepenuhnya kita mau percaya dan beriman kepada Yesus Tuhan. Tetaplah setia dan taat. Jangan ragu akan keselamatan darinya. Dia selalu dekat, bahkan berada di dalam hati kita. Maka berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tuhan Yesus, kami menyadari sering terlena dengan janji-janji dunia sehingga kami jatuh dalam dosa. Kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dimampukan untuk tetap setia dan taat kepada Engkau, dan selalu berjaga-jaga sambil berdoa agar kami luput dari dosa. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom alaikum.